Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan, nama saya Fradiba Mahdawi Budianto. Saya perwakilan dari kelompok 17 Syekh Muhammad Abduh yang beranggotakan Audrey, Puspita, Mareta, Zain, Dewi, Iren, Kirana, Sinta, Ana, Rivaldo, Dita, Rumia, Fradiba, Dodi, Dimas, Azrina, Raffi, Yulinar, dan Nita akan menyimpulkan hasil debat antara ideologi dari Syekh Muhammad Abduh dan Immanuel Kant. Syekh Muhammad Abduh adalah seorang pemikir muslim dari Mesir. Beliau juga pernah belajar di Universitas Al-Azhar tentang filsafat dan logika. Ia juga murid dari Jamaluddin Al-Afghani. Syekh Muhammad Abduh, ia merupakan salah satu penggagas gerakan modernisasi Islam. Bahkan, pemikirannya banyak menginspirasi organisasi Islam lainnya. Salah satu organisasi Islam yang terinspirasi dari perkataan Syekh Muhammad Abduh adalah Muhammadiyah. Perkataan Syekh Muhammad Abduh yang menginspirasi banyak organisasi lain adalah karena ia beranggapan bahwa agama Islam akan bisa lebih maju apabila umatnya mau mempelajari bukan hanya tentang ilmu agama, melainkan tentang ilmu sains. Syekh Abduh juga sangat berperan penting dalam pembaharuan sistem pendidikan di Al-Azhar, karena Syekh Abduh merupakan pelopor pembaharuan sistem pendidikan di Al-Azhar mengikuti modernisasi dan juga melakukan pembaharuan Islam sejati, dan juga melakukan pembelaan terhadap umat Islam dengan umat Kristen di Eropa. Seperti apa yang sudah disampaikan oleh rekan saya Rumia, salah satu peranan dari Syekh Muhammad Abduh dalam proses memodernisasi Islam adalah meluruskan Islam dari bid'ah. Pada saat beliau menyuarakan tentang pembaharuan teknologi ke dalam Islam, banyak ulama-ulama yang menentang beliau. Namun beliau tetap menentang keras dan membuktikan semua kesalahpahaman dan meluruskannya lewat media tulisan maupun karya ilmiah. Apa penyebab kemunduran umat Islam menurut Syekh Muhammad Abduh? Yaitu mayoritas umat Islam yang berpaham jumud. Kata jumud itu sendiri mengandung arti suatu masyarakat yang keadaannya di mana selalu membeku atau tidak ada perubahan sama sekali. Oleh sebab itu, yang dipengaruhi paham jumud, maka umat Islam tidak menghendaki perubahan dan umat Islam terlena dalam berpegang teguh pada tradisi. Berpemahaman jamud adalah suatu kaum yang selalu berada pada keadaan yang statis, beku, dan menolak perubahan, serta memiliki rasa fanatisme yang tinggi dan berlebihan. Dan menurut Syekh Abduh, hal tersebutlah yang menyebabkan banyaknya umat muslim yang lebih memilih untuk mundur, karena banyaknya umat Islam yang tidak menghendaki adanya perubahan dan mereka terlena dalam berpegang teguh pada tradisi. Berbanding dengan kelompok lawan yaitu Immanuel Kant. Immanuel Kant adalah seorang filis asal Jerman dan pencerah antropologi pada akhir abad yang ke-18. Beliau dikenal sebagai filsafat yang rasionalisme dan empatis. Rasionalisme yang berkaitan dengan metodologi yang dipersepsi dari matematika ke seluruh ilmu pengetahuan, sedangkan empiris berpandangan bahwa sumber pengetahuan adalah pengalaman indrawi, bukan penalaran murni. Immanuel Kant berhasil memadukan keduanya saat menciptakan filosofi fenomenalisme. Kedua tokoh ini, yakni Syekh Muhammad Abduh dan Immanuel Kant, memiliki persamaan dalam hal pemikiran, yakni keduanya sama-sama mengacu kepada akal. Selain itu, kedua tokoh ini juga berperan dan memiliki pengaruh yang cukup besar untuk perkembangan modernisasi zaman sekarang. Terima kasih. Salah satu faktor yang mempengaruhi pemikiran Syekh Muhammad Abduh adalah faktor kebudayaan, yakni meliputi dua faktor. Pertama, faktor situasi sosial keagamaan, kedua, faktor situasi pendidikan yang terjadi kala itu. Sedangkan Immanuel Kant sendiri dipengaruhi oleh niatnya mendamaikan paham rasionalisme dan empirisme. Menurut saya, di antara kedua tokoh ini yaitu Syekh Muhammad Abduh dan Immanuel Kant mempunyai peranan yang sangat berpengaruh pada era modernisasi ini karena keduanya mengacu pada pemikiran logika dan akal yang memberi dampak tentunya pada zaman modern ini, terutama pada konflik teologinya. Besar bagi umatnya pada masa itu yang mencakup dalam berbagai bidang, yaitu segi politik, kebangsaan, sosial kemasyarakatan, pendidikan, akidah, dan keyakinan. Yaitu pada tokoh Syekh Muhammad Abduh yang dimana pemikirannya menggunakan akal atau logika dengan mengacu pada agama untuk menjalankan kehidupan dan memberi wawasan pada kaum muslimin di zaman itu. Namun di setiap perubahan dan pembelajaran terhadap perkembangan teknologi menuju modernisasi tetap memiliki batasan, yakni akidah ajaran Islam.
Jadi, beliau tetap bergerak dan menyerukan perubahan besar dalam memodernisasi Islam dengan tetap dibatasi dengan akidah-akidah dalam Islam. Namun di setiap perubahan dan pembelajaran terdapat perkembangan teknologi. Untuk menuju modernisasi setidaknya mempunyai batasan. Jadi, batasan-batasan tersebut ialah akidah dalam agama. Nah, beliau Syekh Muhammad Abduh tetap menjalankan dan menyerukan perubahan besar dalam modernisasi dengan tetap dibatasi akidah-akidah dalam Islam. Terima kasih, itu tadi kesimpulan dari kelompok Syekh Abduh. Dadah.